warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar mengenai matriks eselon baris tereduksi, kemudian operasi baris elementer ya. Sekarang kita mau masuk kepada sistem persamaan linear. Nah, kita akan menyelesaikan atau menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear kalian sudah pernah dapatkan ketika di SMA. Nah, contohnya sistem persamaan linear itu misalnya ya seperti ini toh. X kurangi C plus Z Y plus Z sama dengan 3 ya. Contohnya misalnya kalian punya 3 variabel X, Y, Z dengan 3 persamaan atau 2 variabel 2 persamaan, seperti itu kan ya. Nah, di perkuliahan aljabar matrik sistem persamaannya lebih luas lagi dan variabelnya juga pasti lebih banyak lagi. Kalau waktu kalian SMA, kalian menyelesaikan sistem persamaan ini dengan menggunakan eliminasi, bisa substitusi dan kombinasi keduanya ya, eliminasi dan substitusi. Nah, di perkuliahan aljabar matrik kita tidak menggunakan ketiga metode itu lagi, tetapi kita menggunakan yang namanya eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Apa itu eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan? Eliminasi yang menggunakan operasi baris elementer yang sudah kalian pelajari. Contohnya seperti apa atau bagaimana caranya? Kalau dulu kalian di SMA itu menggunakan variabelnya itu kan XYZ atau ABC ya. Nah, sekarang di perkuliahan itu biasanya karena variabelnya biasanya lebih dari 3, kita jarang menggunakan XYZ, tapi lebih kepada abjad dikasih indeks ya, karena angka itu kan tidak terbatas, tidak terhingga, jadi lebih enak. Nah, biasanya seperti ini, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 8, negatif X1 dikurangi X2 ditambah 3X3 sama dengan 1, kemudian 3X1 dikurangi 7X2. Misalnya saya punya seperti ini ya. Nah, ini bagaimana caranya menentukan atau menyelesaikan solusi SPL ini, SPL berikut. Kalau kita mau menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ya, dari sistem persamaan linear ini kita akan merubahnya ke dalam bentuk matriks, karena tadi menggunakan eliminasi Gauss dan ataupun Gauss-Jordan itu kan menggunakan prosedur operasi baris elementer ya. Jadi operasi baris elementer itu dikenai pada suatu matriks. Nah, SPL ini kita rubah menjadi matriks yang dinamakan bahasa Inggrisnya matriks augmented ya, atau bahasa Indonesianya matriks yang diperbesar. Seperti apa bentuknya matriks augmented atau matriks yang diperbesar? Kayak kita buat matriks ya, notasi matriks, lambang matriks. Kemudian entry-nya apa? Entry-nya adalah koefisien dari persamaan yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Koefisiennya di baris pertama isinya apa ya? Persamaan yang pertama. Di baris kedua isinya apa? Ya, persamaan yang kedua. Di baris yang ketiga
apa ya, persamaan yang ketiga. Jadi banyaknya baris pada matriks augmented atau matriks yang diperbesar adalah banyaknya persamaan linier pada sistem persamaan linier tersebut. Kalau nanti ada 4, ya berarti ada 4 baris di sini. Kalau ada 5, ya ada 5. Nah, kolomnya adalah banyaknya variabel pada sistem persamaan linier tersebut. Karena kan tidak semua sistem persamaan linier, misalnya dia punya 3 variabel 3 persamaan. Ada kalanya dia hanya 2 persamaan tapi variabelnya 3, nggak apa-apa. Berarti itu nanti matriksnya adalah kalau variabelnya 3, X1, X2, X3 tetapi hanya ada 2 persamaan, maka matriksnya menjadi barisnya 2, kolomnya 3. Nah, ini kita masukkan ya koefisiennya dari persamaan yang pertama, yang sebelah kiri ya, 1, 1, 2. Nah, ini sama dengan di sini. Jadi kita kasih tanda apa sih ya, garis putus-putus boleh, garis lurus boleh. Itu hanya untuk menandakan bahwa ini tuh pemisah ya, ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Sini 8. Nah, ini yang baris kedua, negatif 1, negatif 2, 3, 1. Oke. Yang baris ketiga 3, negatif 7, 4, 10. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini kan bentuknya matriks ya. Bentuknya matriks. Ini berarti ukuran barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Dengan saya beri pemisah ini hanya untuk sebagai tanda bahwa ini yang sebelah kiri dari persamaan, ini yang sebelah kanan dari persamaan. Kalau nggak mau pakai titik-titik juga nggak apa-apa. Supaya lebih cetol jelas gitu aja. Nah, ini dari sini kalau kita menggunakan eliminasi Gauss, maka matriks augmented ini kita akan kenai operasi baris elementer sedemikian sehingga dia menjadi matriks eselon baris. Ya, kemarin sudah belajar tentang bagaimana membentuk matriks yang dikenai operasi baris elementer, dia akan dibentuk menjadi matriks eselon baris. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan, matriks itu akan dibentuk ke dalam matriks eselon baris tereduksi. Ya, jadi bedanya tambahan Jordan di sini adalah nambah reduksi. Jadi nambah melihat dari sisi kolomnya ya. Tapi tetap menggunakan OBE, operasi baris elementer. Oke, nanti sampai di sini kita akan menemukan solusinya. Ya, solusinya nanti saya akan tunjukkan seperti apa dari contoh di sini. Oke, kita sekarang akan menentukan ya, ini solusinya bagaimana. Kalau misalnya diminta untuk mengerjakannya dengan menggunakan eliminasi Gauss dulu ya. Step pertama, pertanyaannya tentukan solusi SPL dari ini, daripada ngulang saya kasih tanda bintang ya, dengan menggunakan eliminasi Gauss ya, supaya ngirit nulis ada ini saya singkat ya, eliminasi Gauss, yang ini eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Nah, dari SPL yang ini kita ubah SPL yang tanda bintang 1 tadi menjadi matriks augmented seperti ini ya. 1, 1, 2, 8, negatif 1, negatif 2, 3, 1, 3, negatif 7, 4, 10. Oke ya, kita akan membentuk ini, matriks ini menjadi matriks eselon baris tok ya, karena tadi yang diminta eliminasi Gauss, belum Jordan.
nanti Jordan setelah ini. Oke, ini kalau eliminasi Gauss berarti dia matriks echelon baris, otomatis kita mencari satu utama di baris 1. Nah, ketemu nih satu utama ya. Berarti kalau di sini sama seperti yang lalu-lalu ya, harus 0 ya, karena kita juga mencari satu utama. Kalau ini sebagai satu utama, dia nggak mungkin dalam satu kolom yang sama kan, karena dia harus lebih ke kanan. Nah, yang di sini juga 3, berarti harus kita nolkan juga supaya mencari satu utama di baris yang ketiga. Nah, ini saya operasi baris elementer kan, kalian sudah tahu pastinya. Kalau di sini harus 0, berarti yang berubah adalah baris kedua. Ya, supaya nanti tidak rancu ya. Baris yang berubah nanti kita kotai ya. Jadi kan kemarin kayaknya saya sudah memberikan opsi ya. Boleh gini ataupun boleh gini. Ya, boleh gini toh. Nah, tapi kan ini mana yang berubah itu nanti kita kotai. Boleh kalian menggunakan opsi yang ini, boleh yang ini, nggak apa-apa. Yang penting yang baris yang berubah dia dikotai atau dilingkari atau dikasih segitiga, pokoknya ditandai lah intinya. Diberi tanda B2 ya, yang mau berubah kan B2 sini toh, berarti berubah sini. Joinnya apa? Dia partnernya siapa? Partnernya ya baris 1 ya toh, supaya nggak berubah, supaya penak juga. Baris 1 dikalikan dengan berapa supaya di sini 0. Nah, ini 1, ini negatif 1, berarti ya tetap aja ya B1. Oke. Kemudian yang berubah lagi adalah baris yang ketiga. Berarti di sini B3. Nah, yang berubah B3. Nah, ini partnernya siapa? Partnernya tidak boleh B2. Sebenarnya bisa, tetapi dalam satu ini rangkaian, satu operasi, ini kan nanti satu ini akan memunculkan matriks baru ya. Matriks ini lagi. Di mana di matriks yang sebelah sini B2-nya berubah, ya kan? Karena di sini sudah saya operasikan dengan B1. Nah, kalau di sini saya tambahkan B2, lah yang B2 yang mau saya pakai yang mana? Yang baru ataukah yang lama? Ya, jadi ketika boleh dalam satu jalan gini 2, 3 boleh, 4 boleh. Asalkan yang dioperasikan yang di sini, yang diam di sini, dia diam, yang tidak dikotak itu kan diam, dia tidak berubah. Ya. Nah, ini bukan baris yang akan berubah. Kalau di sini saya tambahkan B2, punya pensil ya. Kalau di sini B2 ya. Nah, boleh toh? Ini kalau mau jadikan ini 0 kan berarti ini tinggal saya kalikan 3. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena B2 di sini berubah. Jadi ini tidak boleh. Nah, kalau mau satu dalam sekali jalan langsung dapat matriks, yang di sini partner dari yang berubah ini adalah baris yang tidak berubah. Nah, B2 karena B2 berubah, maka saya ambil B1. Nah, kalau B1 berarti supaya B3 di sini 0, berarti di sini B1 saya kalikan dengan negatif 3B1. Nah, ini baru boleh. Karena yang berpartner atau yang join dengan partner dengan B3 ini B1 nggak berubah. Di baris di matriks yang sebelah sini nanti ketika diproses ini dia tidak berubah, maka boleh. Tapi kalau B2 karena di sini berubah, ini kan berubah nih, ini tidak boleh ya, nanti jadi bulat dan salah jawabannya. Oke, kita kerjakan sekarang. Kesulitan dari ini biasanya itu adalah ya kayak gini, negatif, nanti itu salah ngitung ya, nanti negatif 3 ditambah 2 itu bisa 6. Bisa itu, karena biasanya kan diburu oleh waktu, nggak teliti. Ini kadang-kadang aja negatif 3 tambah 2 aja bisa 5 kok, padahal ini kan isinya negatif 1 toh. Nah, itu udah biasa. Jadi yang membuat sulit dari eliminasi Gauss atau operasi baris elementer adalah seperti ini tadi ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang negatif 3 dikali, ya misalnya ambilkan ini negatif 3 dikali 2 ditambah 4. Nah, itu udah bulat nih pirogi.
negatif 6 ditambah 4 berapa, mikirnya kan berkali 2 kali tau jadinya. Nah, anak-anak atau mahasiswa yang tidak terbiasa banyak salah perhitungan di situ. Ditambah nanti kalau misalnya ujian waktunya mepet. Nah, makanya kalau sudah terbiasa akan lebih enak menghitungnya. Ya, kita pakai yang ini dulu. Ya, kita lanjutkan sini, itu hanya sekedar intermezzo. Jadi supaya kalian, maksud saya adalah supaya kalian sering-sering belajar. Ya. Ya, video yang saya berikan hanyalah pemberian konsep yang mengembangkan soal-soalnya kalian. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di sini B2 ya. Nah, ini kita ngisi yang di sini. Ini B2, B3 berubah, berarti B2 dulu. B1 ditambahkan dengan B2. Baris yang pertama ditambahkan dengan baris yang kedua. Baris pertama 1 negatif 1 berarti di sini 0 ya. 1 negatif 2 berarti negatif 1. 2 ditambah 3 berarti 5. 8 ditambah 1 berarti 9. Oke. Nah, yang ketiga ini B1 juga. Nanti enak toh. Jadi sekali jalan tuh dua baris langsung berubah. Nah, ini B3 berarti negatif 3 kali 1, negatif 3 tambah 3 0. Negatif 3 kali 1 negatif 7. Apa? Ayo. Negatif 10. Negatif 3 kali 2 negatif 6 ditambah 4 piro? Negatif 2. 3 dikali 8 24 ditambah salah toh. Negatif 3 dikali 8 ditambah 10. Negatif 24 ditambah 10 negatif 14. Oke. Nah, sudah kelihatan. Jadi sudah 2. Satu jalan gini dapat 2. Kalau tadi yang di awal materi yang kemarin kita masih per step ya, awal-awal gitu. Kalau ini sudah dianggap sudah mahir, jadinya langsung 2. Kemudian kita mencari satu utama dari baris kedua ya. Ini masih negatif 1 berarti saya kali negatif 1 pada B2 ya. Nah, ini udah nggak bisa. Kalau mau dikali negatif berapa ini, mau ben penak enggak 10 gitu juga nggak apa-apa, tapi kalau saya kayaknya nggak usah ya, bebas. Seperti yang kemarin saya bilang, stepnya ini setiap anak bisa berbeda. Oke, ini step cara saya. Nanti step anak A atau anak B juga bisa berbeda, itu enggak masalah. Tapi nanti at the end, di akhir itu pasti solusinya pasti akan sama penyelesaiannya. Ini negatif 1 berarti saya punya apa ini? Saya balik dulu ya. Ini pokoknya dioperasikan dengan ini ya, negatif 1 B2 ya. Negatif 1 B2 berarti punya 1 1 2 8. Nah, ini negatif 1 dikali B2 ya. 1 negatif 5 negatif 9. 0 1 negatif 5 negatif 9. Yang terakhir tetap negatif 10 negatif 2. Negatif 14. Oke. Ya, tuh. Kemudian ini 1 berarti di sini harus 0. 0 berarti saya operasikan dengan, berarti yang berubah mana? B3. Pinter. Terus B3 partnernya siapa? B2 ya. Kalau B1 nanti sini berubah ya toh. Oh, rubah kotak. Berarti di sini dikali 10 ya. 10 gini. Ya. 1 tadi eliminasi Gauss ya. 8 0 1 min 5 negatif 9, sorry. B3 berubah 0 10 dikurangi 10 0. Nah, ini 10 dikali min negatif 5 min 50 dikurangi 2 negatif 52. 10 kali min negatif 9 negatif 90 min 14 biro. Negatif 104. Betul ya? Oke, sudah ketemu satu utama di baris yang kedua. Nah, satu utama lagi di baris yang ketiga. Wah, 52.
jangan suuzon dulu ya. 52 ya, wah gede banget gitu. Tapi nanti dilihat ternyata ini kalau 52 dibagi 52, dibagi negatif 52 pun sini juga jadinya kan 2 toh. Nah, kecil, jadi jangan suuzon dulu. Negatif 1/52 saya kalikan dengan baris ketiga. Baris ketiga. Menjadi 112 8 01 negatif 5 negatif 9 001 ini 2. Betul ya? Oke, kita temukan satu utama pada baris kedua. Nah, kalian lihat matriks ini sudah merupakan matriks eselon baris, ya toh. Setiap barisnya ada satu utama, satu bilangan tak nol pertamanya di baris pertama nih, baris kedua nih, baris ketiga nih. Kalau ada satu utama, 2 baris berurutan, yang bawah letaknya lebih ke kanan, ini lebih ke kanan, ini lebih ke kanan. Ya tahu, ini enggak ada yang 00. Berarti kan ini matriks eselon baris. Stop sampai sini. Kalau yang diminta, tentukan solusi SPL dari bintang dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya, stop sampai sini. Jangan dilanjutkan lagi. Nah, terus nyari solusinya gimana? Ya, kita ubah lagi matriks ini menjadi SPL tadi. Ini. SPL awalnya sesuai dengan koefisien yang ada di sini. Berarti saya punya X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Baris yang kedua X2 dikurangi 5X3 sama dengan negatif 9. Terakhir X3 sama dengan 2. Nah, ini tinggal disubstitusikan materi yang kalian dapatkan di SMA. Nah, X3 sama dengan 2, substitusikan yang di sini ya. Berarti saya punya X2 dikurangi 5 kali 2 negatif 9. X2 berapa? Yuk, 1 ya. Nah, sekarang substitusi. X3 punya, X2 punya, X1 nya X1 plus X2 langsung ya. 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 8. 4 tambah 1 5. X1 nya berarti 3 ya. Nah, berarti kesimpulannya, jadi solusinya, jangan lupa kalau mengerjakan seperti ini ya. Pertanyaannya tuh ada pertanyaan tentukan bla 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 bla, dijawab. Jangan langsung sampai seperti ini juga rampung, dijawab kalimat. Jadi solusinya adalah X1 itu 3, atau titik koma boleh, X2 itu 1 dan X3 nya 2. Seret-seret. Selesai. Oke. Nah, itu kalau diminta dengan menggunakan eliminasi Gauss. Kalau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ya kita lanjutkan lagi yang ini. Jadi setiap barisnya ada satu utama, kolomnya harus 0 ya. Ini juga harus 0. 1 berarti ini harus 0. Ini satu utama dalam baris 3, berarti ini harus 0, ini harus 0. Ya, nanti jadi solusinya itu sama, tetap sama ini. Hanya lebih panjang menggunakan OBE-nya. Kalau kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Kita balik. Apa ini? Eliminasi Gauss-Jordan. Sama ya tadi, tentukan solusi bintang dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Kalau Gauss-Jordan berarti stepnya sama dari awal sini, seret-seret ke sana, terus ke sini, sampai sini kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi sampai ini mencapai matriks eselon baris tereduksi, di mana setiap baris yang mengandung satu utama dalam kolom tersebut hanya satu bilangan tak nolnya. Angka 1 maksudnya. 1 1 2 aduh 8 0 1 min 5 min negatif 9 ya 0 0 1 2. Nah gini iya. Oke, kita kerjakan lagi. Pakai apa yuk? Berarti kan kita mengenalkan yang baris
pertama ini ya, ini toh sama yang sini ya, tapi satu-satu dulu aja karena nanti yang sini berubah sih. Yang berubah B1 ya, kotai jangan lupa. Dioperasikan dengan apa? Karena ini harus 0, berarti yang dioperasikan dengan yang sini B2 ya. Sini 1, berarti sini negatif 1 dikalikan dengan B2. Oke, B2 nya tetap 0, 1, min 5, negatif 9, 0, 0, 1, plus 0, menceng ya ini, 0, sini 0 ya, negatif 1, B2, 5, 7, betul, nah, negatif 9, 17. Oke, nah, salah iki 1 kok ya, kok 0 sih, 1, tetap ya, negatif 1 kali B2, 0, 1, sini ini 0, negatif 5 dikali sama dengan 1, 5 tambah 2, 7, 9 tambah 8, 17. Oke, selanjutnya adalah ini sudah, ini sudah, sekarang yang sini, berubah atau sininya, sini sama sini, sininya 0, berarti sini aja deh yang jembat. Ini berarti yang berubah adalah B2 dikotai, sama yang berubah adalah B1 ya enggak. Yang B2 saya kalikan dengan B5, nanti B3. Oke, lanjutin yang tadi. Ini tadi ada sedikit kesalahan ya, ini bukan 12 toh, tapi 2. Ini soalnya dari sini kelihatannya ada satunya, sini 2. Oke, tadi sudah B2 sama B1 ya yang berubah, B1 yang berubah. Kemudian B1 dioperasikan dengan apa? B1 supaya berubah sini 7, berarti juga dengan B3 supaya di sininya 0, berarti di sini saya kalikan negatif 7 B3. Yang berubah B2 dan B1. B3 di sini tetap ini 2. Oke. Kemudian B2 berubah berarti 5 dikali 2 negatif 9, 1. Oke, sekarang yang B1 negatif 7 dikali 0 ditambah 1, 1, negatif 7 ditambah 0, negatif 7 dikali 0 tambah 0, 0, negatif 7 dikali 1 ditambah 7, 0, negatif 7 dikali 2 ditambah 17, ketemu berapa ini? 3. Nah, selesai. Oke, terlihat di sini ya. Ini matriks eselon baris tereduksi. Ini satu utama, satu kolomnya semuanya 0, entry-entry yang lainnya. Ini juga satu utama di baris kedua. Setiap kolom yang lainnya entry-nya 0. Ini satu utama di baris ketiga, dilihat kolomnya, yang lainnya 0. Berarti ini adalah matriks eselon baris tereduksi. Nah, kalau udah kayak gini ya disimpulkan. Sehingga terlihat bahwa solusi dari SPL bintang adalah, kalimat di sini bebas ya, kalian mau ngomongnya kayak apa, yang penting dikasih kalimat ya, dikasih jawaban dari nih pertanyaannya. Oke, ini seperti ini, sama ya dengan yang tadi eliminasi Gauss-Stock ya, bedanya dia ditambahkan dengan substitusi. Nanti tergantung pertanyaannya mintanya apa, eliminasi Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss saja. Oke, itu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke materi yang macam-macam solusi dari SPL. Ya, kita ingat lagi kalau dulu kalian SMA itu suatu sistem persamaan linear mempunyai lebih dari satu solusi, ada yang seperti itu ya toh. Ada yang tidak punya solusi, ada yang hanya satu solusi. Nah, ini contohnya yang tadi saya pakai adalah contoh SPL yang mempunyai satu solusi. Oke, kita akan bahas
Next, tentang 2 ya. Yang 2 yaitu SPL dengan solusinya banyak, dan satu lagi SPL tanpa solusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.